Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Riyad Nur Wahid, selaku perwakilan dari kelompok 3 untuk mata kuliah metodologi desain. Ya, hari yang berbahagia ini, malam ini, cukup ngantuk ya teman-teman. Walaupun nanti kita harus tetap mengerjakan tugas, tapi untuk kali ini kita akan melakukan seminar kecil-kecilan bersama kelompok 4 lagi. Di mana ada Elsa Marani, Amelia Gita, Muhammad Sanugrah Pratama, dan Nandani binti Akas. Dan mungkin ya sebelum itu, sebelum mereview mungkin kita nonton lah tipis-tipis video penjelasan tugas P7 untuk metodologi desain dari kelompok 3. Let's go.
terlihat ada pertanyaan terkait video penjelasan kita. Oke, Saudara Elsa Marani mungkin mau memberikan kesimpulan atau pendapatnya. Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau mereview sedikit dengan memberi pertanyaan. Menurut kalian, prototipe yang kalian bikin itu apakah sudah efektif untuk mengurangi sampah? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau Indonesia itu salah satu penyumbang sampah terbesar gitu. Jadi apakah prototipe yang kalian buat itu sudah efektif untuk mengurangi sampah? Saya rasa begitu saja. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaannya mungkin bisa didiskusikan sambil bagaimana? Saudari Najwa sama Lutfa Vidya bisa menjawab atau bagaimana nih? Ada yang terlintas gitu di pikirannya terkait pertanyaan dari Saudari Elsa. Saudari nggak tuh? Saya mau menjawab. Boleh, silakan. Silahkan Tia. Tadi pertanyaannya, prototipe yang kita gunakan itu bisa tidak efektif untuk mengurangi sampah. Cuman kalau saya menurut pribadi, mungkin efektif bagi lingkungan sekitar. Secara kan mendaur ulang sapu itu bahan baku yang tidak diproduksi, terus mengurangi penggunaan sumber daya alam sama energi juga. Terus selain itu, mungkin bisa membantu mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar kita. Misalnya yang masuk ke tempat pembuangan akhir kayak apa di? Ya, pokoknya ada di sekitar kita. Begitu. Aku koreksi sedikitnya. Tambahan sedikit untuk jawaban dari pertanyaannya. Untuk apakah itu bagus kira-kira prototipenya? Kesimpulannya kayak bagus kah kira-kira itu prototipenya untuk lingkungan sekitar atau bagaimana? Memang sih menurutku kalau saya bagus, tapi logikanya gini. Kalau kita berbahas soal logika, yang saya buat kan dari kelompok kami ini kan sebuah sapu ya. Ya, sedangkan kalau sampah-sampah sekitar yang ada di lingkungan kan itu sampahnya berbeda-beda dan bahan dari sapu ini itu botol. Nah, di situ dijelaskan sebelumnya terkait masalah oleh saudari Rida di video tersebut kalau sampah-sampah yang biasa tertumpuk begitu dominan seperti kayak kertas atau plastik gitu. Nah, botol kan berbahan plastik tuh. Tapi plastik kan banyak modelnya. Sedangkan sapu ini tuh terbuat dari bahan plastik yang dari botol. Prototipe ini sebenarnya betul berguna, tapi tidak efektif untuk segala hal. Karena bayangin, masa semuanya mau dibuat jadi sapu? Enggak kan? Jadi ya ini prototipe bisa dibilang bergunanya itu di bidang kreativitasnya saja. Karena ibaratkan kayak mendorong gitu. Dari prototipe ini mendorong orang untuk lebih kreatif, lebih memanfaatkan sesuatu yang mungkin kelihatan tidak berguna gitu di sekitar. Bayangkan selain kita bahas botolnya, mungkin kayak kita bahas ya bentar, tadi ada iklan bentar. Mungkin contoh aja simpelnya kita kayak ambil kertas-kertas sekitar gitu atau plastik-plastik sekitar kita, kita ubah gitu jadi benda-benda khusus gitu lain. Nah, di situ kita bisa ubah ya menurut kreativitas kita bagaimana gitu, bentuk-bentukan apa, dari benda kertas atau plastik itu jadi benda apa, itu dari kreativitas kita. Jadi ya kesimpulannya dari jawaban pertanyaan dari saudara saya itu efektif memang berguna, tapi lebih dominan ke
kreativitas. Jadi kalau semisalnya untuk segala hal atau mungkin menyeluruh, ya mungkin sementara aja sebenarnya, tidak abadi gitu. Karena itu secara logikanya saja ya. Dilihat saja sapu yang dominannya itu berbahan tidak lembut-lembut gitu, atau mungkin lembek, keras, yang gampang mendorong sesuatu, dibuat dari plastik gitu yang bahannya sedikit keras dan kaku. Jadi mungkin sapu itu bakal kalau digunakan tuh kayak tidak terlalu efektif untuk semua benda gitu. Bayangin sapu plastik itu, sapu botol itu disapu di bagian-bagian kayak semacam tanah lah. Nah, di situ contoh ada daun-daun lah, ada sampah-sampah yang terkubur gitu di tanah-tanah. Nah, kebetulan tanahnya basah. Nah, bayangin, kita bukan menyapu lagi di situ ceritanya, tapi mencangkul atau mungkin skopang-skopang gitu bahasanya kita. Mencangkulnya. Kayak lah ini bukan menyapu, ini udah kayak menyeret-nyeretnya keluar, mengangkatnya keluar gitu, mencongkel lah istilahnya. Nah, kayak gitu. Efektif atau tidak efektifnya itu ya masing-masing ada kegunaannya, tapi tidak untuk semua hal. Itu hanya perumpamaan secara logika dan ya mungkin segitu aja, mungkin bukan tambahan sedikit sebenarnya ini. So ya, apa ada lagi yang mau ditanyakan gitu? Ya santai-santai saja. Bagaimana saudara kelompok 4? Iya, tadi pikirku kan ini sapu penggunaannya jangka panjang, jadi kayak misal dia sudah bikin dari sampah ini kan masih butuh waktu lama lagi buat misal dia rusak terus dibikin baru lagi. Tadi pikirku gitu maksudnya, tapi jawabannya sudah saya terima, sudah cukup jelas. Oke, itulah. Terkadang memang kadang salah paham sih. So ya, bagaimana selain saudara Elsa ada yang bertanyakan lagi dari teman kelompok 4 yang lain terkait videonya? Entah itu pembuatan videonya kah, bentuk videonya kah, apa yang dibahas gitu, terserah sih. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau koreksi sedikit terkait videonya, mungkin saya sebagai perwakilan kelompok 3 yang sudah bisa menutup untuk seminar kecil-kecilan ini untuk kelompok 3. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Muhammad Hidayat Nur Wahid, perwakilan kelompok 4, pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.